Jangan skip video ini kalau kalian pengen tahu bahwa sebenarnya orang Indonesia tuh nggak sebaik itu loh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, bring it down, hold back, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Hai guys, kembali lagi sama aku Sosa di Story with Soso. So, kali ini cerita datang dari salah satu followers yang bisa dibilang cerita ini nggak gampang buat dibahas dan diceritakan, karena dia sendiri aja masih nggak percaya loh dengan apa yang terjadi. Nama dan tempat sudah aku samarkan untuk menjaga privasi si sender, dan kita sebut aja kali ini namanya Alia. Gimana ceritanya? Langsung kita mulai. Jujur awalnya aku nggak pernah kepikiran buat cerita ini, karena sampai sekarang pun aku masih ingat jelas semua kejadian-kejadian itu. Dan ini pertama kalinya aku sadar kadang hidup seseorang yang kelihatan baik-baik aja ternyata nyimpan banyak tekanan. Cerita ini terjadi waktu aku masih SMA kelas 11. Di sekolahku dulu ada satu guru yang lumayan terkenal. Sebut aja namanya Pak Ardi. Beliau tuh tipe guru yang disukai banyak murid. Kalau ngajar santai, suka bercanda, nggak galak, dan sering bantu murid yang punya masalah. Jadi hampir semua orang nyaman sama beliau. Tapi dari dulu sebenarnya udah sering ada rumor tentang Pak Ardi sih. Katanya beliau karena sampai hampir umur 40 tahun belum nikah. Terus lebih sering deket sama guru cowok dibanding guru cewek. Tapi jujur waktu itu aku gak terlalu peduli, karena menurutku itu urusan pribadi beliau. Kenapa orang yang belum nikah di umur 40 tahun bisa langsung dicap sebagai why? Itu kan masalah pribadi orang gitu kan. Kenapa gitu loh kalian ngurusin hidup orang gitu loh. Waktu itu sekolahku lagi sibuk persiapan pentas seni. Aku dan beberapa teman sering latihan sampai sore. Dan karena Pak Ardi ini jadi pembimbing acara, aku jadi lumayan sering ngobrol sama beliau. Sampai satu malam aku gak sengaja lihat sesuatu yang bikin aku diem. Waktu aku mau pulang, aku lihat Pak Ardi lagi ngobrol sama salah satu guru cowok di parkiran. Awalnya biasa aja, tapi beberapa menit kemudian Pak Ardi nangis. Dan sebelum guru itu masuk mobil, mereka sempat pegangan tangan. Aku di situ langsung bingung karena suasananya bukan kayak teman biasa, Kak. Dan sejak malam itu rumor yang selama ini aku dengar mulai terasa nyata. Sebelumnya, Bapak, saya mau tanya. Bapak kan sudah jadi orang tua ya, ibaratnya udah tua gitu. Bapak nggak bisa gitu membedakan antara tempat yang benar gitu, tempat yang lain gitu loh. Jangan kalau emang mau pacaran, emang mau menyimpang gitu, tempat lain, jangan di sekolah, Pak. Bisa? Gak lama setelah itu rumor tentang Pak Ardi ini makin nyebar ke satu sekolah. Ada yang bilang beliau punya hubungan sama guru cowok tadi. Bahkan ada yang murid diam-diam menyebarin foto mereka pas lagi makan bareng di luar sekolah. Dan jujur sejak itu keadaan berubah banget. Guru-guru mulai ngomongin beliau di belakang. Murid-murid juga banyak yang bercandanya kelewatan, padahal sebelumnya mereka pada baik-baik aja sih sama beliau. Yang paling bikin aku sedih, Pak Ardi jadi berubah. Beliau jadi lebih pendiam, kalau ngajar gak seceria dulu. Kadang matanya merah kayak abis nangis, dan aku mulai sadar orang dewasa pun ternyata bisa sesepi itu ya. Aku gak mau marah-marah gitu kan. Ini kan ceritanya tentang penyimpangan, tentang tentang sesuatu yang nggak benar lah. Ini ibaratnya hal yang tabu di masyarakat. Tapi kalian ini kan udah kelas 11, kalian ininya udah kok mau katik kerja, kamu semua itu mau masuk kuliah, jadi otomatis sudah dewasa dong, sudah tahu batasannya. Masa guru momennya lagi di luar sekolah gitu kalian foto terus kalian sebarin, itu masuk melanggar UU ITE. Itunya kalian nggak ngerti dulu ya. Walaupun guru kalian menyimpang, guru kalian salah, tapi ya nggak boleh gitu loh. Itu ya urusan pribadi. Cukup sekedar kalian tahu bahwa itu guru gitu loh.
kalian tuh nggak ada hak gitu buat ngatur kehidupannya, paham? Sampai akhirnya satu hari Pak Ardi ini tiba-tiba resign dari sekolah, nggak ada perpisahan, nggak ada penjelasan panjang, cuma surat pengunduran diri biasa. Dan sebelum keluar kelas terakhir kali, beliau sempat ngomong, kadang jadi diri sendiri tuh nggak semudah yang orang pikir ya. Satu kelas langsung diam kak, dan jujur sampai sekarang kalimat itu masih aku ingat. Karena waktu itu aku sadar, kadang orang itu terlalu cepat ngejudge hidup orang lain tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka rasain. Setelah Pak Ardi pergi, rumor tentang beliau ini perlahan menghilang, tapi kejadian itu bikin cara pikir aku berubah. Aku belajar setiap orang punya perjuangan yang gak selalu kelihatan, dan kadang yang paling nyakitin bukan dibenci orang asing, tapi kehilangan tempat hanya karena jadi diri sendiri. Aku gak bisa komen apa-apa, karena balik lagi, ini penyimpangan. Itu hal yang bisa dibilang gak baik juga kan. Tapi satu sih, salut sih sama Sender karena dia bisa berpikiran secara rasional antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan gitulah. Tapi balik lagi, menurut teman-teman semuanya yang nonton nih, apakah kehidupan pribadi seseorang itu harusnya mempengaruhi cara orang ini memperlakukan dia nggak? Kalau menurutku sih nggak sih, selama dia nggak mengganggu, selama dia nggak melakukan hal-hal yang buruk, menurutku sih nggak apa-apa sih. Balik lagi gitu loh, sebenarnya itu sebenarnya penyakit guys. Harusnya kita kalau tahu orang seperti itu, kita rangkul, kita ajak balik dia menuju hal yang normal, yaitu strict. Jangan malah dicaci, malah dimaki. Yang ada mereka malah trauma, jadi nganggap bahwa aku gak diterima di masyarakat ini, jadi mending aku cari masyarakat yang lain. Harusnya gak gitu. So ya, daripada mulutku ini nanti banyak omong dan hal-hal yang di luar konteks. So, video ini kita sudahi saja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika kalian suka dengan video-video seperti ini. So ya, I'm Sasa. See you on the next story. Bye-bye. Kehidupan pribadi seseorang itu bisa mempengaruhi, bisa merubah pemikiran orang gitu. Apa sih? Enggak, ulang-ulang.